warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua ya. Jadi pada hari ini kami diberi kesempatan untuk presentasi ya materi kami dengan tema kebudayaan dengan judul praktik KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme sebagai budaya yang mendarah daging bagi masyarakat Indonesia, teman-teman. Jadi setiap masalah itu pasti ada aja hal yang melatar belakang teman-teman ya. Untuk latar belakang sendiri akan jadi solusi kita rapid. Latar belakang permasalahan ya adalah korupsi, kolusi dan nepotisme atau biasa disingkat oleh KKN telah lama dianggap mendarah daging dalam aspek kehidupan sosial di Indonesia. Sejak era reformasi 1998 yang diharapkan mampu membawa perubahan signifikan untuk memberantas KKN sampai ke akar-akarnya. Namun pada kenyataannya praktik tersebut masih tetap populer dan bahkan meluas di berbagai sektor. Banyak pakar menyebut budaya patronase yaitu budaya penerimaan dukungan istimewa atau finansial dari suatu sumber untuk berbagai kepentingan individu atau organisasi atau biasa dikenal suap, serta lemahnya penegakan hukum yang mengawasi hal tersebut menjadi faktor utama yang memperkuat eksistensi KKN dalam lingkungan sosial masyarakat Indonesia. Di banyak instansi jabatan dan peluang ekonomi seringkali dapat diakses melalui koneksi personal dan melibatkan proses kualifikasi dari dahulu. Hal ini diperburuk oleh pandangan masyarakat yang sering menganggap KKN sebagai jalan pintas untuk mempercepat proses atau meraih keuntungan. Selanjutnya saya kembalikan kepada Yasin. Terima kasih Nafif. Nah teman-teman, jadi kita udah tahu ya latar belakang dari permasalahan praktik KKN sebagai budaya mendarah daging di Indonesia ya. Nah setelah tahu latar belakang, kita harus tahu juga tujuan dari masalahnya. Apa sih itu? Nah rumusan tujuan masalah akan dijelaskan oleh Mufli. Jadi pada bagian rumusan masalah tujuan, pertama kita bahas rumusan masalah, yaitu ada yang pertama bagaimana praktik KKN dapat menjadi budaya yang mendarah daging bagi masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua, apa dampak dari praktik KKN tersebut terhadap masyarakat. Lalu dari tujuan ada yang pertama menganalisis praktik KKN atau korupsi, kolusi dan nepotisme dalam konteks budaya masyarakat Indonesia dan dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan KKN menjadi fenomena yang mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, meneliti upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam memberantas praktik KKN dan dampaknya terhadap pembangunan budaya yang lebih transparan dan akuntabel. Lalu yang keempat, ialah memberikan rekomendasi untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam mengurangi KKN dan membangun budaya anti korupsi. Fajar, tolong beralih. Terima kasih Mufli ya. Nah teman-teman, jadi kita sudah tahu ya rumusan masalah dan juga tujuannya. Nah karena kita kan temanya budaya nih, kita harus tahu apa itu budaya. Nah, jadi menurut Clifford Geertz ya, yaitu antropolog asal Amerika, di dalam bukunya yang berjudul The Evolution of Culture, nah budaya itu ialah suatu makna yang terpola teman-teman. Nah, yang berarti tiap aksi diciptakan dan dipelihara oleh manusia, di mana setiap individu berperan dalam menginterpretasikan simbol budaya ini untuk memahami dan menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kalau menurut hasil diskusi kelompok kami ya, yang berarti budaya itu sendiri ialah suatu makna yang pola yang dianut oleh golongan tertentu. Nah teman-teman, mengapa sih kami menggolongkan KKN sebagai budaya? Nah, menurut Ralph Linton ya, antropolog asal Amerika, di dalam bukunya berjudul The Cultural Background of Personality, budaya itu dibagi menjadi 3 bagian teman-teman. Yang pertama adalah universals, yang kedua spesialitis, dan yang ketiga alteralis teman. Nah, untuk universals itu ialah budaya yang dianut oleh semua golongan masyarakat, baik dari atas sampai bawah teman-teman. Contohnya seperti tata krama ya, seperti mengetok pintu 3 kali, itu kan semua kalangan menganut ya. Nah, yang berikutnya itu ada spesialitis. Spesialitis itu ialah suatu budaya yang dianut oleh segolongan tertentu, baik itu ras ataupun suku. Nah, kalau kita ambil contoh tuh kayak budaya lompat batu di Nias ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu ada alternatif teman-teman. Alternatif sendiri di sini pengertiannya ialah kategori budaya yang berupa variasi atau alternatif dalam suatu budaya yang memungkinkan adanya kebebasan untuk memilih praktik yang berbeda dan bahkan membentuk budaya sendiri dalam kondisi situasi. Nah, kalau pengertian singkatnya ini teman-teman ya, alternatif sendiri itu ialah suatu pengembangan budaya ataupun budaya yang bikin baru. Nah, kalau kita ambil contoh nyelenehnya kayak di barat tuh ada yang namanya Googleism, menyembah Google. Itu salah satu budaya alternatif ya. Nah,
Jadi kalau di materi ini kami menggolongkan KKN sebagai budaya yang bersifat universal. Karena KKN itu tuh nggak hanya kalangan atas saja teman-teman, kalangan bawah juga ada. Yang tua dan muda, miskin dan kaya, kewer-kewer. Langsung aja kita bahas apa itu pengertian dari KKN. Langsung Raffi. Nah, teman-teman, sebelum kita menindaklanjuti materi ini, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu KKN, korupsi, dan nepotisme. Yang pertama itu ada korupsi. Nah, sudah menjadi rahasia umum bagi kita semua yang tidak mengetahui tentang korupsi. Korupsi sendiri adalah penyalahgunaan kekuasaan yang digunakan untuk memperkaya diri atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, kita sudah banyak kan di korupsi di Indonesia ini. Nah, yang kedua itu ya adalah kolusi. Kolusi adalah persekongkolan atau kerjasama antara pihak yang berwenang dengan pihak yang membutuhkan pihak tertentu untuk memanipulasi kebijakan, keputusan ataupun kontrak demi keuntungan pribadi atau kelompok. Nah, yang ketiga itu teman-teman nepotisme. Nepotisme itu adalah tindakan yang memberikan jabatan atau fasilitas kepada anggota keluarganya atau orang-orang kerabat terdekat berdasarkan hubungan personal, bukan berdasarkan kompetensi atau kualifikasi. Nah, untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor KKN. Yang pertama yaitu warisan kolonialisme. Nah, pada sejak zaman penjajahan dahulu, Indonesia sudah melakukan banyak sekali praktik korupsi dan nepotisme. Nah, pada masa kolonial itu praktik penyalahgunaan kekuasaan yang korupsi, di mana penguasa kolonial sering memanfaatkan para pejabat-pejabat daerah untuk kepentingan pribadi mereka. Ditambah lagi adanya penguasa lokal yang memanfaatkan dana-dana dari para penjajah demi keuntungan mereka pribadi. Nah, inilah yang menyebabkan faktor-faktor KKN sulit dihilangkan di Indonesia. Yang kedua yaitu sistem patronase. Sistem patronase di Indonesia merupakan budaya yang dekat pribadi dengan tokoh berpengaruh, yang dimana tokoh tersebut mendekati tokoh-tokoh yang memiliki kekuasaan demi keuntungan pribadi mereka. Yang ketiga yaitu lemahnya penegakan hukum. Sudah menjadi rahasia umum di Indonesia bahwa penegakan hukum di Indonesia sangatlah lemah. Ditambah lagi ketegasan dan penegakan hukum di Indonesia terhadap kasus KKN membuat praktik ini sulit untuk dihilangkan. Bahkan pelaku yang terbukti melakukan praktik KKN dapat lolos atau tanpa hukuman. Hal ini menciptakan persepsi bahwa KKN adalah praktik yang aman dan tidak terlalu berisiko bagi pelakunya. Nah, selanjutnya yaitu budaya saling membantu. Nah, tidak salah lagi bahwa KKN itu sulit dihilangkan karena budaya tolong menolong yang diinterpretasikan keliru dalam konteks jabatan dan kekuasaan. Sikap untuk membantu keluarga dalam urusan pekerjaan dianggap sebagai tindakan solidaritas, tindakan yang dimana tindakan membantu keluarganya itu bertentangan dengan hukum. Selanjutnya yaitu kurangnya transparansi. Nah, di dalam hukum Indonesia, kurangnya transparansi dalam birokrasi dan pengelolaan keuangan publik menjadi salah satu faktor yang menyebabkan praktik KKN sulit untuk diberantas dan dihentikan. Ketika keputusan atau anggaran yang tidak terbuka untuk diawasi, peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan sering dianggap penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi meningkat. Selanjutnya yaitu motivasi ekonomi dan konsumerisme. Untuk mendapatkan sebuah kekuasaan tersebut, para anggota keluarga tersebut membutuhkan orang dalam, yang dimana orang dalam tersebut bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan mereka, termasuk dengan cara yang tidak etis, seperti masuk kerja secara orang dan lainnya. Tekanan ekonomi ini seringkali membuat seseorang memanfaatkan posisi mereka sebagai penyaluran kekuasaan atau tindakan KKN tersebut tidak dapat dihilangkan di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu pengaruh budaya lokal. Nah, budaya lokal juga berpengaruh bagi praktik KKN, di mana budaya pemberian hadiah kepada pejabat atau orang-orang yang berpengaruh dan telah berjasa bagi mereka yang
dalam menyalurkan praktik KKN tersebut. Nah, faktor-faktor inilah yang membuat KKN sulit untuk dihilangkan. Selanjutnya saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih Raffi ya. Ya, makasih. Tadi kita itu udah bilang ya pengertian dari KKN, apa saja penyebabnya, faktor-faktornya ternyata udah ada dari masa lalu ya KKN itu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih dampak-dampak KKN bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk dampak-dampak sendiri langsung aja disampaikan oleh Mufri. Ya, pada dampak KKN ada kemerosotan di dalam sektor ekonomi. KKN mengakibatkan kebocoran anggaran negara, di mana dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan dan pelayanan publik justru disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Akibatnya, infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya menjadi kurang optimal, menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kesejahteraan rakyat. Lalu, yang kedua, penurunan kualitas layanan publik. KKN mempengaruhi kualitas layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintah. Seperti jabatan yang diisi melalui nepotisme mungkin tidak diduduki oleh orang kompeten dan menguasai bidangnya, sehingga menurunkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Lalu yang ketiga, ada ketimpangan sosial dan kesenjangan. Kolusi dan nepotisme menyebabkan distribusi kekayaan dan kesempatan tidak merata, karena hanya orang-orang yang mendapatkan akses pada sumber daya dan peluang ekonomi tersebutlah yang bisa menguasai jabatan tersebut. Hal ini memperparah kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin serta menciptakan ketidakadilan di masyarakat. Lalu yang keempat adalah merusak kepercayaan terhadap pemerintah. KKN merusak kepercayaan terhadap masyarakat. KKN merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara. Karena masyarakat merasa bahwa penguasa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Ketidakpercayaan ini dapat berdampak pada stabilitas politik dan keengganan masyarakat untuk terlibat dalam proses pemerintahan. Lanjut, tolong. Lalu yang kelima adalah memperlemah penegakan hukum. KKN memperlemah sistem penegakan hukum di Indonesia karena pelaku korupsi dapat mempengaruhi proses hukum melalui kolusi atau nepotisme. Hukum kita sudah lemah, tapi makin diperlemah oleh adanya KKN ini. Akibatnya banyak kasus korupsi yang tidak terselesaikan atau ditindak secara adil, sehingga prinsip keadilan dan hukum semakin terabaikan. Yang keenam, ada menghambat investasi asing. KKN menciptakan ketidakpastian dan resiko tinggi bagi investor, baik domestik maupun asing. Investor akan berinvestasi di negara yang memiliki reputasi buruk dalam hal korupsi karena biaya tinggi dan resikonya besar. Akibatnya kesempatan untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja berkurang. Lalu yang ketujuh, ada menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Di lingkungan kerja, KKN dapat mengakibatkan konflik dan ketidakpuasan di antara karyawan. Mereka merasa tersingkir atau tidak mendapat kesempatan yang adil karena praktik nepotisme dan kolusi. Cenderung kehilangan motivasi dan kepercayaan terhadap sistem yang ada. Lalu yang terakhir, menurunkan moralitas dan etika dalam masyarakat. KKN dapat menyebarkan nilai-nilai negatif di masyarakat seperti mentalitas orang dalam atau segala sesuatu yang bisa dibeli. Hal ini mengurangi nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan integritas, serta membentuk pola pikir bahwa kesuksesan bisa diraih dengan cara yang tidak etis. Baik, terima kasih Mufri ya. Tadi kita sudah tahu ya dampak-dampak dari KKN ya, apa saja yang jelas negatif. Jadi yang dapat kita simpulkan dari materi ini ialah, nah, KKN sendiri telah berkembang jadi bagian dari budaya Indonesia, teman-teman. Didorong oleh faktor sejarah, kelemahan dalam sistem hukum, serta pola hubungan patronase yang masih terkental. Nah, oleh karena itu, memberantas KKN itu adalah prioritas penting untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, teman-teman. Menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih adil, serta mendorong pembangunan negara yang berkelanjutan. Jadi kalau di rumah sendiri kita sudah diajarkan untuk KKN, nggak boleh teman-teman. Kita harus mendidik anak-anak kita di masa depan agar jauh dari KKN. Nah, jadi teman-teman, kami akan membuka sesi pertanyaan. Jadi berhubung waktunya sangat singkat ya, jadi kami hanya membuka hanya untuk 2 pertanyaan saja. Nah, untuk sesi pertanyaannya dimulai dari hitungan pertama. 1, 2, 3. Oke, izin bertanya, tadi kan sarannya ada yang di bagian kesimpulan kan ada yang lemahnya hukum kan. Nah, berarti kalau misalnya sarannya berarti memperkuat hukum kan. Nah, kira-kira kalau misalnya dari korupsi sama kolusi itu kan ada pidananya. Kalau nepotisme tuh kira-kira enggak pidananya? Terima kasih atas pertanyaannya. Terakhirnya 1, 2, 3. Udah jawab sih udah.
Silakan Friska. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Friska Karibuan. Saya izin bertanya, kan tadi dari pemerintah itu harus memperkuat hukum kan? Nah, kalau misalnya dari masyarakat itu gimana kalau misalnya pemerintah tuh lemah hukumnya? Tapi apakah masyarakat bisa bertindak, dan kalau misalnya bisa, gimana tindakan masyarakat untuk menghentikan budaya tersebut? Menurut pendapat kalian, kalau misalnya pemerintah masih lemah nih dalam menegaskannya, itu aja sih. Makasih. Jadi ya teman-teman, karena kita sudah mendapatkan pertanyaannya ya, jadi mohon berikan kami waktu untuk berdiskusi serta menjawab pertanyaan kalian ya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi teman-teman, untuk pertanyaan Najwa akan dijawab oleh sobat kita Mufli. Jadi pertanyaan dua tadi adalah apakah ada hukuman bagi pelaku nepotisme seperti hukuman bagi pelaku korupsi dan kolusi? Maka akan saya jawab. Dasar hukum untuk nepotisme ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan negara harus berjalan dengan tugasnya dengan integritas dan tidak boleh terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik. Lalu, sanksi bagi pelaku nepotisme adalah yang pertama, sanksi pidana. Pelaku dapat jatuhi hukuman penjara selama 2 hingga 12 tahun, denda yang dikenakan mencapai 200 juta hingga 1 miliar. Lalu yang kedua, sanksi administratif. Selain sanksi pidana, pelaku juga dapat dikenakan sanksi administratif seperti pemecatan dari jabatan publik atau pencabutan izin usaha bagi perusahaan swasta yang terlibat dalam praktik nepotisme. 3. Tindakan disiplin. Bagi pegawai negeri sipil atau PNS dapat tindakan disiplin juga dapat diterapkan, termasuk penurunan pangkat, pemberhentian sementara, atau pemberhentian secara tidak hormat. Lalu bagaimana jika petinggi negara kita sendiri yang melakukan nepotisme tersebut? Maka akan saya jawab di sini. Jadi, kalau misalkan petinggi negara melakukan tindakan nepotisme tersebut, kita lihat dulu apakah itu sesuai bertentangan dengan hukum atau tidak. Apabila hukum tersebut diselewengkan, maka kita itulah peran masyarakat dalam memberantas praktik KKN tadi, yaitu dengan cara mengajukan petisi atau demo tadi. Ya. Jadi kata kalian sama atau hanya mengajukan petisi? Itu kalau misalkan apa sih latar puruk nanti itu lah misalkan aturan itu yang sudah diubah, jadi yang apa sebelumnya sesuatu yang dianggap nepotisme tersebut tidak dianggap nepotisme tadi karena hukum tadi kan diubah. Nah itu kalau misalkan melakukan demo tadi itu tuh kalau misalkan latar puruk tadi tenang lah, misalkan waktu terakhir tadi. Desak pemerintah ada itu. Oke. Desak pemerintah. Jawabannya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Joy ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan Friska akan dijawab oleh Raffi. Terima kasih. Nah, di sini pertanyaannya yaitu bagaimana peran masyarakat dalam mengatasi praktik KKN di Indonesia. Yang pertama itu masyarakat bisa meningkatkan kesadaran publik. Masyarakat dapat menyebarkan informasi tentang bahayanya korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui yang dapat berdampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan pembangunan. Yang selanjutnya yaitu pendidikan anti korupsi, di mana mengedukasi generasi muda tentang pentingnya integritas, transparansi, dan kejujuran melalui lembaga pendidikan maupun komunitas. Yang selanjutnya yaitu mendukung lembaga anti korupsi yang memberikan dukungan moral kepada lembaga seperti KPK agar mereka tetap menjadi badan independen dan kuat dalam memberantas korupsi. Oke, berdasarkan dari penjelasan yang tadi sudah kalian berikan, tadi kan ada lembaga KPK itu yang bakalan memberantas korupsi. Nah, pengen nanya di lembaga KPK sendiri ada nggak pernah ada kasus KPK itu menjalani korupsi gitu, melakukan korupsi? Kalau misalnya ada, itu ada nggak tindakan dari pemerintah atau dari pihak hukum? Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Kai. Mohon berikan kami waktu diskusi sebentar ya. Udah, langsung. Nah, saya izin menambahkan jawaban dari Friska tersebut. Nah, KPK yang menjadi badan pemberantasan korupsi tidak luput dari masalah korupsi itu sendiri. Pada sebuah insiden terdapat 2 insiden utama.
Yang pertama yaitu 7 tersangka ditangkap terkait suap proyek di Kalimantan Selatan, termasuk gubernur dan pejabat dinas dengan modus membocorkan informasi tender. Modus membocorkan informasi tender, mereka dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, yang kedua yaitu 78 pegawai KPK dijatuhi sanksi berat karena terlibat pungutan liar di rutan KPK. Diwajibkan meminta maaf secara terbuka, dan sanksi ini mereka dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga. Nah, bagaimana? Oke, baiklah mungkin sudah materi. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih ya Rizka. Alhamdulillah teman-teman. Jadi kita dapat menyelesaikan materi ini secara bersama-sama ya. Nah teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya, partisipasinya. Pada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.